Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairul anam wa syafi'una yawma ziham wa khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al awladana wa banatina wa dhurriyyatina min ahli al-Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlika wa khassatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat sedang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kehidupan kepada kita. Mudah-mudahan setiap detiknya, menitnya, jamnya, harinya, minggunya, bulannya kita jadikan menjadi ladang amal yang terbaik. Sampailah Allah Subhanahu wa taala menjemput kita. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mau meninggal, maka Nabi mengatakan ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Kepada yang maha tinggi, kepada yang maha tinggi, kepada yang maha tinggi. Namun sebelum itu memang kita jadikan jangan ada istilah terlambat, Yang penting kata Allah Subhanahu wa taala, wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka berbuat sajalah, beramal baiklah, banyak beramal. Sebab apa? Allah akan menjadi saksi terhadap amalan kita, Rasul akan menjadi saksi, dan orang-orang beriman pun akan menjadi saksi. Jadi kita mesti banyak beramal. Sebab memang betul dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang itu masuk surga memang dengan kasih sayang Allah dan rahmat Allah. Tapi kedudukan nanti di surga itu tergantung amalannya. Siapa amalan yang tertinggi, yang terbaik, maka dia yang tertinggi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Ibu Aisyah radhiyallahu anha, tidak ada kedudukan yang tertinggi di surga nanti melainkan ahli Al-Quran, melainkan ahli Al-Quran, orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Maka kalau bisa ajak anak-anak, ajak keluarga kita, kawan-kawan kita. Kalaupun tidak bisa baca Al-Quran, paling kurang duduk bersama orang-orang yang membaca Al-Quran. Makanya saya sampaikan, jangan sampai kesempatan emas ini kita lepaskan. Walaupun kita tidak bisa baca Al-Quran, duduk dengan orang yang membaca Al-Quran sama pahalanya dengan orang yang membaca Al-Quran. Dan begitu juga setelah kita pandai membaca Al-Quran, maka seterusnya kita tadabbur, kita pahami Al-Quran. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita untuk mengamalkan Al-Quran. Sebab Al-Quran ini diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang hidup untuk diamalkan. Bagi orang-orang yang meninggal, kita bisa berbuat baik. Orang yang hidup masih bisa berbuat baik kepada orang yang meninggal. Jadi ulama jumhur mengatakan bahwa kita boleh mengirim pahala kepada orang yang meninggal. Jumhur ulama mengatakan seperti itu. Seperti mana juga seseorang yang melaksanakan badal haji atau badal umroh, itu yang dikirimkan juga adalah bacaan. Dan ketika umroh itu kan bacaan semua kan. Ketika haji juga bacaan semua. Maka jumhur ulama mengatakan bahwa orang yang meninggal bisa kita kirimkan pahalanya. Sebab yang hidup tidak akan terputus dengan yang meninggal. Yang meninggal terputus, melainkan 3 perkara, yaitu sedekah jariyahnya, ilmu yang diajarkannya, kemudian diteruskan oleh orang yang diajarkannya itu, dan terus menerus sehingga dia terus mendapatkan. Contohnya saya mengajarkan Al-Fatihah kepada anak saya, kemudian anak saya mengajarkan Al-Fatihah, kemudian anak saya mengajarkan kepada anaknya lagi Al-Fatihah, dan terus menerus kepada orang lain, maka ilmu yang bermanfaat itu juga terus mengalir pahalanya. Yang terakhir adalah anak yang saleh. Makanya
Kalau bisa kita didik anak kita menjadi anak yang soleh. Dan memang untuk mendidik menjadi anak yang soleh itu nggak gampang, ya. Melainkan kita soleh duluan. Melainkan kita soleh duluan. Itu sebenarnya. Kalau ingin mendidik anak yang soleh, kita harus soleh dan solehah. Ya. Tidak ada istilahnya ingin punya anak yang soleh kita nggak soleh dan solehah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa orang tua itu akan menuai, akan mendapatkan pahala daripada anak-anaknya yang diajarkannya kebaikan-kebaikan. Selagi anak-anaknya melakukan kebaikan dan kebajikan, orang tuanya mendapatkan pahala itu. Ya. Melainkan kata Nabi keburukan. Ya. Anak-anak melakukan keburukan, orang tua nggak dapat keburukan itu. Melainkan kalau orang tua itu mengajarkan keburukan itu sendiri, baru anaknya dapat. Makanya coba hebatnya ya. Jadi anak kita haji, kita belum haji contohnya. Anak kita haji, kita juga mendapatkan pahala haji daripada anak kita. Sebab adalah saham yang terbesar itu adalah anak kita, yang kita didik menjadi anak-anak yang saleh, insyaallah. Dan mudah-mudahan ya kita sentiasa dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan peluang yang terbaik ini untuk kita mentadabbur Al-Qur'an. Namun sebelum kita masuk kepada kajian kita tafsir surah Al-Baqarah ayat 58, sama-sama kita mempraktekkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah SAW juga yang kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah berfirman ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terbaik, yang terindah, maka panggillah Allah dengan nama-nama yang terbaik itu. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama yang terbaik dan yang terindah. Maka siapa yang memohon dengan nama itu, siapa yang menghafal nama itu, siapa yang memanggil Allah dengan nama-nama itu, maka Allah anugerahkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita membaca Asmaul Husna sesuai dengan perintah Allah dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Barik, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Shahid, Ya Haqq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya
يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صلوات طبيبيah ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan Asmaul Husna dan dengan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan keinginan kita terkhusus pada pagi hari ini. Allah sembuhkan pesakit-pesakit kita atau orang-orang sakit di antara kita. Allah sembuhkan ya orang-orang yang lama menderita sakitnya dengan kesembuhan yang sempurna. Ingat bahwa wasilah-wasilah ini bisa memang yang paling mujarab untuk disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan usaha untuk berobat itu asbab. Tapi yang paling kuat itu adalah doa. Doa. La yuradul qadar illa doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak tertolak takdir yang buruk melainkan dengan doa. Ya. Man lam yad'u Allah, ya. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, ghadiballahu alaihi. Allah marah kepadanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Jadi kalau kita tidak berdoa, Allah marah gitu. Itu ada hadisnya, ya.
Ya, man lam yad'ullah ghadiballahu alaihi. Siapa yang tidak berdoa, siapa yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah marah kepadanya. Tapi syarat-syarat untuk berdoa ada adab-adabnya. Yang pertama adalah memuji Allah Subhanahu wa taala, yang kedua bersalawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita berdoa. Kalau kita memuji Allah, minta doa terus saja, enggak ada adabnya namanya. Kita puji dulu Allah Subhanahu wa taala, paling kurang alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kenapa sebagian besar para ulama sebelum berdoa dia mengucapkan Al-Fatihah, ya? Kenapa? Sebab di Al-Fatihah itu puji-pujian yang terbaik itu di Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Di situ ada Asmaul Husna juga, ya, di Al-Fatihah. Kemudian di Al-Fatihah itu juga ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, hamadani abdi, ya, Allah menjawab langsung, ya. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, majjadani abdi, hamba-hambaku mengagungkanku. Ada dalam hadis qudsi itu Allah menjawab langsung. Makanya kenapa kita baca Al-Fatihah? Dan kemudian di Al-Fatihah itu juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ketika hambaku telah melaksanakan ibadah kepadaku, aku pun menjawab permintaannya. Setengah untuk hambaku, setengah untukku, kata, atau setengah untukku dan setengah untuk hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Fatihah termasuk puji-pujian yang terbaik sebelum kita berdoa. Dan kemudian kenapa Al-Fatihah? Masih banyak. Kenapa Al-Fatihah? Sebab keseluruhan 30 juz Al-Quran itu terkandung dalam Al-Fatihah. Dan kemudian dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa Al-Fatihah ini turunnya 2 kali. Sekali di Makkah, sekali di Madinah. Sebagian ulama tafsir mengatakan seperti itu. Mudah-mudahan kita sentiasa terus menerus dan tidak putus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampailah Allah mengabulkan doa-doa kita. Insyaallah kita teruskan kajian kita tentang tafsir surah Al-Baqarah, ya. Surah Al-Baqarah, yaitu kita masuk kepada ayat yang ke-58. Yaitu ayat 58. Kita baca sedikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz aja baca, ya. Sebab kalau ngaji sudah mantap dengan Ustaz Aldin dengan Ustaz Hamid Bayan, insyaallah, ya. Teruskan ngaji dengan Ustaz Aldin, ya. Ustaz kita yang terbaik dengan Ustaz Hamid Bayan. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله العظيم. Ayat 58 ini, ayat 58 ini Allah Subhanahu wa taala masih membicarakan tentang orang-orang Yahudi, terkhusus Bani Israel. Bani Israel secara umumnya, Yahudi secara khususnya. Sebab Bani artinya anak-anak, Israel itu gelar kepada Nabi Yakub, ya. Bani Israel anak-anak Nabi Yakub. Anak-anak Nabi Yakub itu berjumlah 12 orang. 12 orang, dari 12 orang itulah turun-temurun yang kesemua atau hampir kesemua para nabi
hampir ke semua para nabi itu daripada anak yang 12 orang ini, cucu keturunan yang 12 orang ini. Berapa jumlah nabi dan rasul? Jumlah nabi dan rasul lebih kurang 124.000. 124.000. Dan bayangkan ya, dahsyatnya, zalimnya, minta maaf, kurang ajarnya orang-orang Bani Israel ini ya. Sampai satu hari itu dia pernah membunuh 300 nabi. Dalam riwayat, satu hari dia bunuh 300 nabi. Coba bayangkan gimana. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang paling celaka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dibunuh Nabi dan orang yang membunuh Nabi. Ya. Kalau ada orang diperintahkan Nabi untuk membunuhnya, itu paling celaka orang itu. Dan orang yang paling celaka juga adalah orang yang membunuh Nabi dan Rasul. Dan Bani Israel ini orang yang paling banyak membunuh Nabi dan Rasul. Dan termasuklah juga yang membunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya adalah Bani Israel. Makanya kalau seandainya sekarang nih masih membunuh orang-orang yang ada di Palestina, ya, kalau dia membunuh orang-orang di Palestina, jangankan orang yang di Palestina, Nabi aja sama Rasul dibunuh sama mereka. Ustaz, gimana ini Ustaz? Sekarang tak berhenti pembunuhan. Coba, perempuan wanita ditembak langsung, ya, dipukul. Wah, itu hampir tiap hari terjadi di Palestina. Memang mereka, bahkan kalau orang-orang Arab sudah kenal betul dengan tafsiran ini. Anak-anak, minta maaf ya bahasanya, anak-anak monyet. Nah, bahasanya itu orang-orang Arab tuh, ya, abna'ul qiradah itu orang-orang Yahudi ini anak-anaknya monyet, anak-anak monkey. Jadi perbuatan mereka sama dengan monyet. Nah, ya bang, betul. Jadi Allah memang betul marah betul dengan orang-orang Bani Israel, sebagian besarnya. Tapi sebagian kecilnya ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membicarakan tentang sebagian besarnya, yang sebagian kecil itu ada yang taat. Sebab kalau dalam riwayat, kalau nggak salah itu ada sebahagian kecil daripada Bani Israel yang memeluk Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah Ubay bin Ka'ab, kemudian Abdullah bin Salam, ya, termasuk adalah sahabat-sahabat Nabi, yaitu Bani Israel, itu anak Bani Israel yang memeluk Islam, yang menjadi hebat dalam Islam. Wa id qulna dkhulu hadhihi al-qaryah, dan ingatlah, wa id, kalau id itu dalam bahasa Al-Quran itu ingatlah. Qulna, kami katakan, ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian Allah sampaikan kepada Nabi Musa, udkhulu, masuklah kamu, hadhil qaryah, yaitu kampung ini, ya, qaryah kampung. Kalau Mesir kota, Al-Madinah bandar, nah, dalam bahasa Arab, ya. Al-qaryah kampung, masuklah kamu ke kampung ini. Fakulu, maka makanlah, ya, minha, daripada hasil yang ada di kampung itu. Kampung itu maksudnya apa? Sebagian besar ulama tafsir, baik dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Wahbah Zuhaili, tafsir Al-Munir, yang dimaksud dengan kampung itu Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis, makanya kampung, ya. Kalau Palestina itu kota, ya. Kalau kota yang besar lagi Syam. Negeri Syam itu negeri yang besar, ya. Syam itu negeri yang besar. Kenapa? Sebab negeri Syam pun sudah dipecah-pecah oleh orang-orang Yahudi itu menjadi 4 pecahan, ya. Sebab yang memecah belah negara ini sebenarnya Yahudi. Sebenarnya dalam Islam tidak ada paspor ini, tidak ada. Kalau negeri Islam, orang Islam masuk, tidak ada paspor. Ya.
yang membuat paspor, semua yang memecah belah negara ini semua Yahudi. Dan memang yang memecah belah agama, jangankan negara, agama ini yang memecah belah agama ini adalah Yahudi. Makanya kata Nabi SAW, ya, Yahudi itu iftaraqal Yahud, ya, orang-orang Yahudi itu terpecah belah, atau orang Bani Israil itu terpecah belah menjadi 71 golongan. Mereka yang terpecah dulu, sebab mereka itu nggak mau bersatu. Kemudian yang membuat agama Nasrani itu sendiri Yahudi. Pendiri agama Nasrani itu Yahudi yang benar, Paul. Paul itu Yahudi. Yang membuat agama Nasrani itu sendiri Yahudi. Dan yang memecah belah Islam menjadi 73 golongan itu Yahudi. Bayangkan ada salah seorang ulama Yahudi yang menghafal hadis, sampai hadis itu hafal oleh ulama Yahudi ini. Hafal hadis 17.000 hadis. 17.000 hadis itu katanya itu hadis palsu semua. Coba bayangkan, dia sengaja menghafal hadis, mengumpulkan hadis untuk apa? Untuk orang percaya dengan dia, kemudian orang sudah percaya dengan dia buat hadis palsu. Berapa satu ulama Yahudi membuat hadis palsu? 17.000 hadis. Oh, bayangkan kalau berkembang di masyarakat 1.000 hadis saja kacau, hancur semua. Makanya kenapa lahirnya Imam Malik yang yang menyaring hadis-hadis yang sahih. Sebab sebelum lahirnya Imam Al-Bukhari, Imam Malik, Muwatta Imam Malik itu hadis yang paling hebat ketika itu. Setelah Al-Quran, itu hadis Imam Malik. Barulah lahir seorang ulama hebat, Imam Al-Bukhari, ya, yang kemampuan dia menghafal 1 juta hadis. Dalam riwayat dikatakan bahwa dia menghafal 600.000 hadis. Dengan sanadnya, bukan hadisnya aja, sanadnya an sampai kepada Rasulullah, ya. 600.000 hadis. Dan kemampuan Imam Al-Bukhari itu dia menghafal, ya, 1 juta hadis. Lebih hebat daripada komputer. Memang otaknya hebat, ya, Masya Allah. Tapi disaring menjadi lebih kurang dalam 8.000 atau 7.000 sekian, ya. Jadi coba bayangkan itu hadis-hadis yang sahihnya dikatakan tertinggi. Sebab apa? Sebab, ya, hadis-hadis yang disaring oleh Imam Al-Bukhari itu betul-betul hadis yang tingkatannya sudah sampai kepada mutawatir, sampai tidak ada celah kebohongan di hadis-hadis itu. Jadi kalau ada orang mempermasalahkan hadis Imam Al-Bukhari, orang itu bermasalah. Kalau ada orang yang mengatakan hadis Imam Bukhari ini lemah, orang itu bermasalah dia. Ya, sebab apa? Gak ada yang mengalahkan syaratnya Imam Al-Bukhari dalam hadis. Ini sebab yang tertinggi. Oke, terus. Jadi yang dimaksudkan ulama tafsir qaryahnya apa? Qaryah ini adalah Baitul Maqdis. Negeri Syam itu yang pertama Lubnan, yang kedua Palestina, yang ketiga Syria, yang keempat Jordan. Itu negeri Syam. Sudah dipecah-pecah sama Yahudi. Sekarang ini, padahal negeri Syam itu kata Rasulullah, alaikum bisyam. Kalau terjadi fitnah nanti di tengah-tengah umatku, kata Nabi, maka kamu pergi ke Syam, kata Nabi. Pergi ke negeri Syam. Sebab di negeri Syam itu di Bukit Tursina. Di Bukit Tursina itulah Nabi Isa dengan Imam Mahdi nanti akan bersembunyi dengan kaum muslimin daripada apa? Daripada Dajjal. Ya, daripada Dajjal yang menyapu, yang menguasai dunia ini. Dajjal itu kan menguasai dunia ini. Ya. Sekarang aja, ya, orang sudah ikut program-program Dajjal, ya. Sudah mudah orang menjual agamanya. Apalagi itu belum keluar Dajjal lagi. Sekarang saja anak muda udah tidak peduli dengan agama ini. Ya. Itu program Dajjal apa? K-pop. Ya. K-pop itu program Dajjal, ya. Orang lebih mengagungkan artis-artis daripada Korea. Film-film Korea sekarang ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, ya. Sampai nenek-nenek pun paham bahasa Korea. Ya. Sekarang ini dia betul-betul menguasai dunia. Ya.
Ya, lagu K-pop itu Masya Allah, lagunya, filmnya, menguasai dunia. Coba bayangkan. Itu program Dajjal. Itu Dajjal belum keluar lagi itu, sudah hancur generasi ini. Apalagi kalau Dajjal keluar. Ya. Kalau Dajjal keluar, kemudian Dajjal bisa menjadikan pasir menjadi emas. Pom. Pengikut Dajjal itu yang paling banyak mengikut Dajjal adalah perempuan. Makanya kaum wanita itu mesti dia hebat menuntut ilmu, dia mesti hebat dengan agama. Kaum wanita mesti hebat dengan Al-Quran, sebab dialah yang melahirkan anak-anak yang hebat. Makanya salah seorang ulama hikmah mengatakan, mendidik seorang wanita jauh lebih hebat daripada mendidik 100 laki-laki. Coba bayangkan, sebab apa? Sebab kalau wanitanya hebat, laki-laki dia hebat, anak-anak dia akan hebat. Tapi kalau wanita sudah hancur. Maka kata Nabi SAW, Al-mar'ah imadul bilad, idza saluhat saluhal balad, wa idza fasadat al-balad. Wanita tiang negara, hancur wanita, hancur negara. Jadi negara Indonesia ini hancur karena itu ada yang paling hebat. Sebab apa? Dengan kata-katanya semua itu berpengaruh ya. Makanya kalau bagus wanita, bagus negara. Dan hebatnya Rasulullah SAW itu adalah dia melahirkan wanita-wanita yang hebat di zamannya. Kemudian tabi'in, tabi'iniyat, tabi'in. Kalau yang perempuan tabi'at, tabi'at, itu orang-orang yang setelah sahabat, wanita-wanita. Dan yang hadir dalam majlis-majlis sahabat itu bukan sedikit. Yang hadir dalam majlis tabi'in kalau ngajar itu, kalau tabi'in, kalau Imam Asy-Syafi'i atau Imam Malik kalau dia ngajar, itu muridnya, kalau dia ngajar tafsir, muridnya itu yang datang berapa? 30.000 orang, 40.000 orang. Nggak main-main. Sekali datang tuh muridnya 30.000 orang. Itu ngajar tafsir, bukan ceramah. Kalau Ustaz Abu Somad dia ceramah ya, datang semua. Berapa? Ratusan ribu ya. Ustaz sekarang Masya Allah ya. Semakin ditekan semakin naik namanya ya. Masya Allah, Allah yang mengangkat, yang memuliakan seorang ulama. Oke, terus. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada orang-orang Bani Israel untuk masuk ke negeri ini, Al-Qaryah, yaitu Baitul Maqdis. Ingat, sebenarnya memang benar bahwa dalam ketetapan Allah ketetapan Allah, Baitul Maqdis itu memang Allah peruntukkan untuk Bani Israel. Ini bukti ayatnya. Memang Allah peruntukkan untuk Bani Israel. Masuklah ke dalam negeri ini atau kampung ini. Tapi tahu nggak dalam ayat yang lain dikatakan di dalam Palestina itu atau di dalam Baitul Maqdis itu rupanya tinggal orang-orang kafir yang kuat-kuat. Jababirah, bahasa tafsirnya kaum Jababirah, yaitu kaum yang kuat-kuat. Sehingga akhirnya apa? Orang-orang Bani Israel ini takut dia, nggak mau masuk. Sebab sudah diselamatkan oleh Nabi Musa, oleh Allah dengan Nabi Musa daripada Fir'aun. Kemudian menyeberang lautan sampai di negeri Syam ini, dan disuruh masuk ke Palestina atau sengaja Baitul Maqdis terkhususnya. Dia katakan kami tak mau masuk. Bahkan kata-kata yang lebih dahsyat lagi, idhab anta wa rabbuka, idhab anta wa rabbuka faqatilah. Hai Musa, pergilah kamu dengan Tuhanmu, berperanglah kamu berdua. Inna hauna qa'idun. Di sini kami duduk-duduk, kami nunggu hasil. Wah, dahsyat itu. Orang Bani Israel ini pada hakikatnya dia penakut. Memang penakut. Melainkan sehingga akhirnya apa? Akhirnya karena dia tidak mau patuh dengan Allah dan Rasulnya, nggak mau masuk ke negeri Baitul Maqdis ini, akhirnya apa? Allah sesatkan mereka ya di Bukit Sinai. Selama berapa? Selama 40 tahun. Tidak main-main, bukan 40 hari, 40 malam, 40 tahun. Dan minta maaf ya,
Sampai memang karena tidak patuh akhirnya apa? Nabi Musa pun terkena. Nabi Musa berada dengan Nabi Harun dengan mereka. Sehingga Nabi Musa dengan Nabi Harun pun berputar-putar di Bukit Sinai itu selama berapa? 40 tahun. Dan bahkan dalam riwayat dinyatakan bahwa Nabi Harun meninggal ketika tersesatnya orang-orang Bani Israel itu di Bukit Sinai. 40 tahun, bayangkan. Dalam riwayat yang lain dikatakan Nabi Musa dengan Nabi Harun meninggal kedua-duanya di Bukit Sinai itu dengan ditih itu. Atih maknanya yang tersesat. Yatihuna fil ardh. Mereka tersesat di dalam Bukit Sinai itu di kawasan Bukit Sinai itu selama 40 tahun. Tapi riwayat mengatakan bahwa Nabi Harun saja yang meninggal, tapi Nabi Musa tidak sampailah akhirnya berhasil keluar daripada tersesatnya di negeri yang 40 tahun lamanya itu. Oke. Fakulu minha, masuklah negeri Baitul Maqdis ini. Sedikit saya ceritakan. Baitul Maqdis ini rumah yang mula-mula dibangun di dunia ini adalah Ka'bah. Awal baitin mudi'a lin-nas alladhi, yaitu bibakar itu rumah yang mula-mula dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di Makkah. Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa yang membangun Ka'bah itu adalah malaikat Jibril. Ya, bersama Nabi Adam. Nah, malaikat Jibril yang mengajarkan Nabi Adam yang membangun rumah yang mula-mula. Itu yang menjadi kiblat. Kemudian setelah itu adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Riwayat tentang Baitul Maqdis ini diceritakan oleh dalam Israiliyat. Nabi Sulaiman, ini perlu saya sampaikan supaya kita kefahaman kita tentang Bani Israil ini sempurna sedikit. Ya, tentang Baitul Maqdis kita harus tahu juga. Ya. Sejarah berdirinya Baitul Maqdis itu, ya, itu yang membangunnya adalah Nabi siapa? Siapa yang membangun Baitul Maqdis? Nabi Sulaiman. Yang membangun Baitul Maqdis Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu bukan memang membangun tempat ibadah, itu memang di tempat yang betul-betul tempat yang terbaik juga. Dan Nabi Sulaiman itu ingat, Nabi Sulaiman ke timur sebulan dengan angin, ke barat sebulan dengan angin. Kalau kita dengan pesawat, Nabi Sulaiman dengan angin. Wali Sulaiman ar-riha wuduha syahrun wa rawahuha syahr. Nabi Sulaiman kalau terbang kemana-mana itu dengan angin, sebulan ke timur sebulan dengan angin, ke barat sebulan dengan angin. Sehingga satu hari Nabi Sulaiman itu nampak satu kawasan yang lapang dan dia turun. Ketika itu ada orang yang bertani di situ. Dia turun. Apa kata petani itu? Sulaiman ini dikasihkan oleh Allah nikmat yang hebat. Ya, kemana-mana enak. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah daripada Tuhanku. Tapi jangan berhenti di situ aja ayat itu. Ashkur Ini kadang-kadang ada tulisan di mobil kan. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah daripada Tuhan. Tapi terusan ayat itu apa? Saya sama ada dengan nikmatnya aku bersyukur atau kufur. Jangan kita bangga saja. Oh mobil ini, oh rumah ini daripada anugerah Allah. Tapi yang paling utamanya kamu bersyukur atau kufur dengan rumah atau mobil itu. Nah, itu sebenarnya. Maka petani itu mengatakan, oh hebat Sulaiman ini. Memang Nabi Sulaiman ini hebat. Sedikit ceritakan, Nabi Sulaiman di kerajaannya di depan kerajaan Nabi Sulaiman itu ada patung-patung singa yang terbuat daripada emas.
Itu saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Patung-patung singa itu jumlahnya bukan banyak, lebih kurang dari 7 patung singa yang terbuat daripada emas. Itu kerajaan Nabi Sulaiman. Dan yang paling hebat lagi, kalau Nabi Sulaiman memutar kayu yang ada di sampingnya itu kalau diputar oleh Nabi Sulaiman, itu kan singa itu ada moncongnya. Itu keluar parfum yang teramat harum. Canggih aja. Ada nggak sekarang ini istana presiden atau istana raja yang patung-patung seperti itu dari emas, kemudian keluar parfum? Nggak ada. Nabi Sulaiman ini memang hebat. Dan tahu nggak kenapa Yahudi atau Bani Israel itu dia akan menghancurkan Masjidil Aqsa? Ingat, Masjidil Aqsa akan dihancurkan oleh Yahudi. Memang akan dihancurkan. Kalau Masjidil Aqsa sudah dihancurkan, akan mengarah kepada Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Maka yang terakhir yang dihancurkan oleh Yahudi nanti apa? Yaitu Ka'bah. Itu dipretelin satu-satu. Bata Ka'bah itu bukan dihancurkan gitu, dipretelin satu-satu. Itu orang Islam hanya tengok aja, tengok. Semua nggak ada lagi agama ya. Maka kata Nabi SAW, satu damul Ka'bah li Suwaid bin al-Habasah. Ka'bah itu akan dihancurkan nanti oleh orang yang berkulit hitam, kakinya melengkung, yang datang daripada Ethiopia, Habasah, Yahudi Ethiopia. Kalau Ka'bah sudah dihancurkan, nggak akan ada lagi orang yang membangunnya, maka hancurlah alam. Kalau Ka'bah sudah dihancurkan, kafir semua orang, sehingga nggak ada. Maknanya apa? Orang Islam mesti orang Islam, tapi nggak ada keislaman lagi. Dia tengok Duswai kata ini menghancurkan Ka'bah itu dipercaya satu-satu, orang Islam tengok. Bayangkan dengan pandemi kemarin saja, itu Ka'bah bisa kosong ya. Gak tahu lagi apalagi yang akan datang, musibah yang akan datang. Bisa jadi Ka'bah itu semua orang memperlakukan Ka'bah semena-mena, orang Islam pun tidak bisa mengapa-apain lagi. Sebab apa? Sudah. Oke, kita teruskan. Nabi Sulaiman turun, kemudian Nabi Sulaiman melihat tanah yang besar itu, kemudian Nabi Sulaiman mengatakan dia ingin membeli tanah itu. Yang memiliki tanah itu bernama Nasuha. Nasuha, nama seorang perempuan yang bernama Nasuha dalam riwayat itu, dan dia yang memiliki tanah yang luas seluas itu. Baitul Maqdis. Nabi Sulaiman menemuinya, kemudian ingin membeli tanah itu. Namun Nasuha ini dia bilang dia nggak mau jual. Wah, bagus tanah saya, bagus, subur. Ingat, Baitul Maqdis termasuk adalah tanah yang subur. Kenapa orang-orang Bani Israel terkhusus Yahudi ingin menguasai Palestina? Pertama, mereka menganggap bahwa benar ya dalam ketetapan Allah ketika di zaman Nabi Musa memang Allah peruntukkan Baitul Maqdis untuk mereka. Makanya walaupun mereka punya tanah di Australia, di Rusia, di Eropa atau di Amerika, walaupun mereka punya puluhan atau ribuan hektar, mereka tidak peduli dengan tanah yang di Australia, dengan yang di Rusia, dengan yang di Amerika. Mereka ingin ke Palestina juga. Sebab Allah sudah mengatakan, memang negeri yang betul-betul Allah katakan dalam Al-Quran yang Allah berkahi negeri itu dan negeri sekelilingnya, Baitul Maqdis. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di awal surah Al-Isra, Maha suci Allah yang memperjalankan Rasulullah SAW daripada Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Al-Aqsa alladzi barakna hawla. Masjidil Aqsa itu kami berkahi di sekelilingnya. Makanya mereka berebut. Tahu nggak? Yang mereka sudah hancurkan pohon zaitun yang jumlahnya ratusan ribu pohon zaitun dimusnahkan oleh orang-orang Yahudi. Padahal
sebenarnya minyak zaitun yang terbaik? Minyak zaitun yang terbaik adalah minyak zaitun yang datang daripada Palestina atau negeri Syam. Ingat, minyak zaitun ini memang minyak yang terbaik. Tidak ada Profesor Dr. Siti Khadijah kalau nggak salah namanya, seorang profesor yang datang yang dari Malaysia, tapi dia tinggal di Australia, yang meluluskan semua alat kosmetik, semua itu pond, semua itu profesor ini. Sebab dia yang meluluskan ini bagus untuk kulit atau enggak, sebab itu yang di Australia. Itu dia mengatakan tidak ada minyak yang terbaik di alam ini melainkan minyak zaitun. Anti kanker kulit, minyak zaitun. Kata Nabi SAW, aku meminumnya, aku meminyakkan rambutku dengannya, dan aku memoleskan kulitku dengan minyak zaitun. Kalau ibu-ibu mau mau kulitnya kencang. Bapak juga kalau bisa pakailah minyak zaitun satu badan satu tiap malam. Sebab minta maaf, ada murid saya mempraktekkan itu tiap malam dia pakai satu tubuhnya, satu badannya itu memang bagus kulitnya. Tapi kata istrinya, Ustaz, saya megangnya minyak, Ustaz. Allah Akbar. Oke, terus ya. Akhirnya apa? Ketika dia menolak, Nasuhani menolak untuk menjual tanah yang ada di Al-Quds itu, akhirnya Nabi Sulaiman pun dia mencoba untuk mencari tanah yang lain, tapi tanah yang terbaik di Al-Quds itu. Tiba-tiba di pagi hari, wanita yang bernama Nasuhani cepat-cepat dia mendatangi Nabi Sulaiman dan dia bertaubat. Dia minta ampun kepada Allah dan dia bertaubat, dia minta maaf kepada Nabi Sulaiman, dan bahkan tanah yang luas itu tidak mau dibeli, malah dia wakafkan. Dia wakafkan seluruh tanah dia yang besar itu. Wah, itu tidak main-main ini. Ternyata ada wanita yang hebat. Makanya wanita jangan main-main. Kalau wanita dia berbuat baik, dia jauh lebih baik daripada laki-laki. Wanita kalau baik dia jauh lebih baik daripada laki-laki. Tapi kalau dia jahat, jangan main-main. Lebih syaitan, lebih iblis daripada iblis. Mati bahaya. Makanya wanita kalau dia baik, dia jauh lebih baik daripada laki-laki. Makanya mana ada laki-laki membangun masjid emas? Ada enggak? Ada enggak laki-laki membangun masjid emas? Enggak ada. Yang ada membangun masjid emas perempuan itu di Depok. Betul ya? Iya. Ya. Saya sudah masya Allah, luasnya tanahnya, masya Allah, masjidnya. Dan masjid itu tidak memerlukan tabung mana? Apa ya? Tabung sedekah. Wah, itu hebat. Kalau yang saya dengar juga, yang wanita itu mengumrohkan setiap tahun 200 orang. Nggak kaya wanita. Kata Nabi Sulaiman, kenapa? Tadinya kamu menolak, kenapa sekarang bahkan mewakafkan, memberikan seluruh tanah itu? Aku telah diberitakan dalam mimpiku oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku teramat takut. Aku telah menolak seorang nabi yang terbaik, seorang rasul yang terbaik juga. Ya, Nabi Sulaiman termasuk dari rasul yang terbaik. Bayangkan kekayaan dia tidak dimiliki oleh siapapun di alam sekarang ini. Ya. Aku diberitakan oleh Allah dalam mimpiku, sehingga tidak ada dalam pikiranku melainkan aku akan wakafkan seluruh tanahku ini. Maka di Baitul Maqdis, di tanah yang diwakafkan oleh seorang wanita yang bertaubat kepada Allah. Makanya ada istilahnya taubatan nasuha, juga termasuk dalam kisah ini. Taubat nasuha. Kenapa taubat nasuha? Sebab nasuha itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia tidak akan mengulangi, bahkan yang lebih hebatnya lagi, dia bertaubat itu apa yang tadinya mau dibeli oleh Nabi Sulaiman, dia wakafkan keseluruhan. Disitulah didirikan Baitul Maqdis oleh Nabi Sulaiman. Dan ketika kami katakan kepada Bani Israel, masuklah ke Baitul Maqdis, masuklah ke dalam negeri itu atau ke kampung ini, dan makanlah, sebab memang negeri Baitul Maqdis ini
hampir sama dengan Madinah, maksudnya dia subur, ya. Makanya zaitun yang terbaik, pohon zaitun atau buah zaitun terbaik adalah Baitul Maqdis. Kemudian makanlah haitsu syi'tum, apa yang kamu suka. Makan saja, makanlah apa yang kamu suka, ya. Yang banyak lagi enak, ya. Haitsu syi'tum tu ragadan tu sesuatu yang membuat kamu enak makan. Ini sudah masuk. Sedikit lagi. 5 menit lagi. Oke. Kemudian wadkhulul baba sujada, dan masuklah kamu ke dalam negeri Baitul Maqdis itu dengan apa? Dengan sujud. Sebagian besar ulama mengatakan bahwa menunduk, maksudnya sebagian besar ulama jumhur, ulama tafsir mengatakan maksudnya sujud itu maksudnya apa? Menunduk, memberikan penghormatan. Bahkan ada sebagian ulama tafsir mengatakan masuknya orang Bani Israel itu disuruh oleh Nabi Musa itu dengan rukun. Dengan rukun, maksudnya masuk ke pintu itu dengan rukun. Dan jumhur mengatakan maksudnya menunduk itu memberikan penghormatan. Dan ini yang paling kuat, ya, bahwa memberikan penghormatan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk membuka kota Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi membuka kota Makkah, Fathu Makkah itu, gimana Nabi? Dia ketika masuk dengan onta, dengan kaswa, ya, onta Nabi itu, sampai Nabi mencium pelana ontanya. Nabi menunduk, Nabi masuk dengan ontanya, tapi Nabi masuk itu dengan sampai dia mencium, sampai dia menunduk tuh, mencium pelana ontanya. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi itu masuk ngesot. Dia nggak mau patuh, malah badannya begini, dia masuk dengan pantatnya, sombong. Ini yang terjadi. Waqulu hittah. Sebagian ulama mengatakan hittah ini adalah bertaubatlah kamu kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah, hittah. Tapi dia bilang apa? Hittah. Kata Nabi Musa, ucapkan waqulu hittatun naghfir lakum. Katakan hittah. Istilah. Katakan perkataan hittah. Artinya apa? Ya Allah kami bertaubat, ya Allah kami minta ampun, ya Allah, itu maksudnya. Malah dia bilang apa? Hittah apa? Gandum. Yang dia ingat apa? Gandum, makanan. Biji-bijian. Yang dikatakan Allah supaya dia mengatakan bertaubat, malah dia ngomong gandumnya yang gimana? Mana gandum? Ya Allah. Apa kata Allah? Qul hittatun naghfir lakum khatayakum. Kamu masuk dengan menunduk ke negeri itu atau ke kampung itu, kemudian mengucapkan hittah, kami minta ampun ya Allah. Kami akan mengampunkan dosa-dosamu yang sebelumnya. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan menambahkan lagi kebaikan kepada orang yang berbuat baik. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum. Maka mereka, ya, fabaddala alladziina zalamu, lalu orang-orang yang zalim itu mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Fabaddala alladziina, orang-orang yang zalim itu mengganti perkataan tadi hittah menjadi hittah. Akhirnya apa? Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu, maka kami turunkan kepada orang yang zalim ini, yang tak patuh kepada Allah ini, rijzan ini ada di dalam tafsirnya azab. Rijzan artinya azab, atau rijzan dalam tafsir yang lain itu ta'un. Karena dia menukar perkataan Allah. Ingat ya, dia tukar perkataan Allah. Yang tadinya hittah dengan hittah, Allah turunkan azab, yaitu berupa ta'un, kata Nabi SAW. Yaitu apa? Penyakit ta'un seperti pandemi virus yang kemarin, ta'un. Sehingga dia membunuh lebih kurang 70.000 Yahudi. Tidak main-main, durhaka dengan menukar, dengan tidak mau patuh dengan Allah. Makanya
Allah datangkan azab ta'un. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dalam satu negeri itu ada ta'un, maka jangan masuk negeri itu. Orang yang dalam negeri tak boleh juga keluar. Tapi yang paling dahsyat kemarin itu semua kena semua. Gimana? Indonesia kena, semua negara kena. Mau kemana kita? Maka hati-hati, ingat bahwa penyakit yang terjadi di alam ini itu pengaruh juga daripada kejahatan yang dilakukan oleh orang Bani Israel yang membantai orang-orang Palestin setiap hari. Tapi orang Islam diam. Maka kalau orang Islam diam, maka orang Islam pun kena azab itu. Seperti mana? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah kamu kepada azab yang tidak menimpa orang-orang yang jahat saja, tapi kamu orang yang beriman pun kena. Sebab apa? Ketika kedurhakaan terjadi, kamu diam saja, tidak menindak kejahatan itu, tidak menegakkan kebenaran atau tidak mencegah kemungkaran. Kamu yang mengatakan salat tiap hari, ibadah tiap hari, tapi kalau kamu membiarkan orang berzina, orang yang tidak salat di sekeliling kamu, kamu pun akan terkena azab itu, kata Allah. Makanya jangan dianggap remeh kalau ada orang yang tak salat. Ya, ada anak-anak muda yang tak salat atau minum kopi daripada maghrib sampai ke isya dia tak salat maghrib, lalu kita aman-aman di sini, kita yang ada di sekeliling itu. Kita tidak menegurnya, kita aman. Enggak, kita bahkan kita juga kena azab itu. Makanya kita harus kerjasama ini supaya apa? Supaya orang-orang yang minum yang apa namanya enggak salat menjadi salat paling kurang. Kalau enggak, janganlah duduk-duduk di tempat-tempat ketika ada kepindah orang Islam dia duduk tapi tak salat, tidak boleh. Kalau enggak, sama ada dalam rumah atau datang ke masjid nak bersolat. Jangan menampakkan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat benci dengan al-jahilin. Allah sangat benci dengan orang yang terang-terangan dia melihat, dia membantah kepada Allah. Dia tidak hayya 'ala shalah, dia cuek aja. Ini durhakanya orang yang seperti ini, dia menampakkan kedurhakaan. Kalau dalam rumah dia tidak nampakkan, mungkin dia sakit atau apa, dia capek. Tapi kalau di luar dia santai-santai, dia orang salat dia tak salat, dia menampakkan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pendapat Imam Syafi'i, kalau orang ni dari maghrib enggak salat dia, dari maghrib enggak salat kata Imam Syafi'i, maka ambil balok pukul dia sampai dia salat. Oh, itu Imam Syafi'i itu. Kalau ada orang yang duduk-duduk maghrib isya enggak salat maghrib dia, ambil balok kata Imam Syafi'i, pukul dia sampai dia salat. Begitu. Itu Imam Syafi'i, bukan saya. Imam Syafi'i. Kalau Umar ada hari ini, mungkin dia penggal. Kalau ada Umar kali keluarkan pedang, pancung terus. Makanya nggak main-main nih kalau bisa di kompleks uang ini, kalau bisa jangan kita didatangi orang-orang yang kadang-kadang dia hanya nongkrong di sini, tapi bukan orang sini. Ya kadang-kadang hanya untuk menampakkan kedurhakaan. Alhamdulillah. Oke, itu yang boleh saya sampaikan. Ya, pada hari ini kita berhenti di ayat 59. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada ayat 60. Jadi memang berbicara tentang kedurhakaan Yahudi itu, Bani Israel itu tujuannya apa? Memang kedurhakaan itu masih berlaku sampai hari ini. Tapi umat Islam kadang-kadang kalau dia tidak bersatu, maka kedurhakaan yang nampak di depan mata kita, di handphone kita, itu mereka membantai orang-orang Islam, bahagia daripada kita. Kalau mereka membantai orang Islam sama dengan membantai kita. Kalau kita diam saja, orang-orang Arab diam saja, orang Islam diam saja, maka kita pun terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sokong ya, termasuk Erdogan ya. Erdogan adalah yang presiden yang betul-betul. Kayaknya nanti memang Erdogan yang akan menyerang Palestin, kayaknya menyerang Israel, orang-orang Israel itu untuk membebaskan Palestin, mudah-mudahan. Sebab jiwa Erdogan itu memang jiwanya hebat. Ya. Mudah-mudahan kita bisa membebaskan Palestin satu masa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dengan keberkahan yang Allah sudah tetapkan di negeri ini. Makanya kata Nabi SAW terakhir, la tushaddu rihal illa ila thalathin fi masajid. Jangan kamu buatkan cita-citamu itu melancong melainkan kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Kalau bisa kita selamatkan Masjid Al-Aqsa dengan kita berziarah ke sana untuk salat, untuk mendapatkan pahala salat 500 kebaikan berbanding kita salat di masjid kita yang ada.
Kalau Masjidil Haram 100.000, kalau Masjid Nabi 1.000, kalau Masjidil Aqsa 500. Ya. Maka kita juga sama-sama, ibu-ibu juga yang paling banyak menyelamatkan Masjidil Aqsa adalah sekarang nih. Masjidil Aqsa belum dikuasai oleh orang Yahudi. Sebab apa? Sebab kaum wanita yang senantiasa banyak beribadah, banyak berziarah, banyak berkunjung ke sana. Yang paling hebat sekarang ini kaum wanita yang paling banyak datang ke Masjidil Aqsa. Ya, kaum laki-laki chaos semua. Banyak yang nggak ada semangatnya. Tapi yang paling banyak semangat untuk datang ke Masjidil Aqsa kaum wanita. Baik di Indonesia maupun di Malaysia, kaum wanita itu saja yang bisa sampaikan. Terlebih kurang saya minta maaf dan kita teruskan besok kajian kita tentang Rasulullah SAW. Itu cara berbicara tertawanya Rasulullah, bagaimana tertawa yang terbaik. Maka kita akan sampaikan nanti besok insyaallah di pagi hari. Kita tutup dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kaum ibu dan kaum bapak semuanya, paling kurang kita jaga Jumat, Sabtu, Ahad. Kata Nabi SAW, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada wa dzakara Allah thumma shalla rak'atain fa kana lahu ajru umrah wal hajj tamam. Siapa yang salat berjamaah di masjid atau di surau dan kemudian dia berzikir, kemudian dia salat 2 rakaat salat sunat isyraq, maka Allah mengurangkan baginya pahala haji dan umrah sempurna. Paling kurang dalam sebulan kita dapat 3 hari atau dalam 6 hari kan lumayan ya. Insyaallah kita dapat pahala haji dan umrah semuanya. Terima kasih yang sponsor. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah turunkan ketenangan dalam keluarga. Allah limpahkan rezeki yang halal lagi baik dan terbaik insyaallah. Dan terima kasih kepada yang menjadikan majlis ini mudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan melancong.